Mobil ini itu bisa sweet loh, nggak percaya? Nih ya, gue buka. Tuh, dia kan pembukaannya scissor door alias pintu gunting alias gunting. Kalau gue gini, gue kalah soalnya gue kertas. Ya. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada event Gias 2024 ini, MG membawa salah satu line up sportnya ke Indonesia, yaitu MG Cyberster Sobat Setir. Nah, mobil ini merupakan mobil passionate-nya atau mobil sportnya dari MG nih, dan dia full electric. Nah, Sobat Setir yang penasaran pengen nonton line up MG lainnya yang udah Setir Kanan review, Sobat Setir dapat klik link yang ada di atas sini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, Sobat Setir, kita bahas dulu bagian eksteriornya. By design memang mobil ini tuh merupakan sebuah sportster sejati. Dia rendah, dia pipih, dan dia bisa dibuka atapnya. Jadi emang bisa dibilang by design mobil ini ganteng banget. Kita bahas dari eksterior bagian depannya, dan kali ini gue harus rada jongkok nih Sobat Setir. Tapi sebelum itu gue mau ngebahas dulu mengenai kap mesinnya. Jadi kapnya ini dia tuh ukurannya beneran panjang tuh. Beneran panjang Sobat Setir. Dan juga dia itu ada kayak ceruk-ceruk ke dalamnya gitu untuk memberikan kesan dia tuh bulky atau berotot di bagian kap mesinnya. Nah, sekarang kita turun ke bawah, kita bahas mengenai lampu. Untuk lampunya sendiri dia itu full LED. DRL-nya juga desainnya manis banget. Lampu utamanya sudah menggunakan proyektor, jadi untuk lampu dekat, lampu jauhnya menggunakan proyektor, dan ini menggunakan Sight Vision full LED system untuk lampunya. Jadi untuk keterangannya sih terjamin oke banget nih Sobat Setir. Dia semakin ke bawah semakin pipih. Untuk desain bumpernya juga dia kayak menyatu gini ya, berada di sini bagian potongannya. Dan dia udah full sensor-sensor juga nih Sobat Setir. Untuk di bagian bumpernya ada sensor parkir juga, dan di bagian bumpernya dia juga terdapat winglet kayak gini nih Sobat Setir. Tuh, keren banget ya, beneran kelihatan sporty gitu. Nah, di sini juga ada air duct, dan ini beneran bolong nih. Jadi untuk jalur udara masuk dari depan ke samping. Keren banget ya. Tuh, di sini ada logo MG-nya, dan di bagian depan sini ada kamera depannya. Gitu Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke bagian sampingnya. Let's go. Nah, Sobat Setir, kalau kita intip bagian samping, kayak yang gue bilang, ini siluetnya tuh sports car banget. Tuh, dia rendah roofnya. Terus juga untuk pilar A-nya ini dia di blackout hitam gini. Dan di bagian pintunya, jadi dia kebelah gini nih Sobat Setir. Di bagian atasnya dia hitam, dan di bagian bumpernya dia tuh berwarna hitam. Jadi semakin kelihatan pipih lagi bodinya. Gitu. Semakin kelihatan kecil lagi dimensinya. Keren banget ya. Beneran ganteng sih. Ini true sports car design menurut gue. Cabrio yang ganteng banget. Dan untuk tarikan garisnya dia juga tegas banget dari bagian depan sini. Tarik terus. Set. Hingga ke bagian pintu. Dan berakhir di sini. Sama juga di sini ada tarikan garis yang memberikan kesan macho dari mobilnya. Nah, di bagian samping, di spionnya juga dia mendapatkan kamera. Dan untuk ukuran velgnya, dia staggered nih, alias belang depan dan belakang. Untuk di bagian depan sendiri, dia menggunakan ukuran ban di 245 40 ring 20. Jadi ini velgnya ring 20, menggunakan Pirelli P0 Electric. Dan yang di bagian belakang, itu menggunakan ukuran 275 35 ring 20. Nah, ngebahas mengenai velg, kita juga harus ngebahas mengenai desainnya. Desainnya ini terlihat sporty, dual tone, hitam dan silver polish. Terus kaliper merahnya kelihatan baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Dia bolong-bolong kayak gini ya, ganteng banget. Bannya juga premium menggunakan Pirelli P0 Electric. Ganteng banget sih Sobat Setir. Nah, yang paling mengejutkan dan paling keren adalah mengenai pembukaan pintunya. Jadi rasanya MG di sini tuh pengen show off banget gitu, kayak gue bisa bikin sebuah sports car yang eksotik, yang passionate, yang ganteng, yang keren. Makanya dia bikin si Cyberster ini. Gimana untuk menambahkan kesan eksotiknya dengan ngasih pintu scissor door. Gokil. Menggunakan scissor door udah bukan pintu biasa kayak gini Sobat Setir. You know how to flex MG. Keren banget. Karena ini adalah sebuah cabriolet, jadi bisa dibuka atapnya. Maka di sini terdapat fitur safety-nya nih. Ini tuh memang cover plastik ya, tapi di baliknya ini tuh besi, dan ini beneran kuat tuh.
Karena tujuannya apa? Jadi ketika mobilnya kebalik, amit-amit, maka bagian pilar A dan frame kaca depan ini akan menyangga, dan bagian ini menyangga juga di bagian belakang kita. Jadi harapannya kepala kita tuh tetap aman, nggak ketiban gitu ya. Seperti itu sobat setir. Mobil ini memiliki charging port di bagian samping nih sobat setir. Tuh. Dia juga udah support CCS Type 2. Untuk kapasitas baterainya sendiri, dia itu di 77 kWh. Jadi memang bisa dibilang ukuran baterai itu lumayan besar. Dan range-nya itu di 580 km. Wow, jadi jauh ya. Dan dia ini dual motor ya sobat setir, depan dan di bagian belakang. Menarik banget. Nah, kekerenannya nggak hanya di bagian samping aja, karena di bagian belakang juga nggak kalah keren. Yuk kita intip. Oke sobat setir, berlanjut ke bagian belakang. Di sini terdapat logo MG di bagian tengah sini. Jadi unik ya, biasanya logo kan ada di bagian belakang, dia ada bagian atas. Karena di bagian belakang ini terdapat tulisan Cyberster dengan font yang sambung, cantik, manis, dan berkelas ini. Keren banget sobat setir. Dan untuk urusan perlampuannya, lampunya juga menarik karena dia tuh di sini terdapat si lampu kecilnya nyambung hingga ke seberang, dan untuk lampu remnya dan lampu sennya ini menggunakan arah panah kayak gini nih. Bener-bener eksotik banget ya. Menarik banget, dan dia ya itu tadi gue bilang, dia dapat berubah menjadi lampu sen juga sobat setir. Nah, di bagian sini terdapat kamera mundur. Dan ini adalah bagasi kecilnya nih. Tuh. Bagasinya segini ukurannya. Ya memang untuk sebuah mobil yang bergaya seperti ini, berdesain seperti ini, memang tidak memiliki penyimpanan yang luas. Tapi ini oke kok. Dan dia dalam tuh sobat setir, sampai dalam sana. Nah, berlanjut lagi ke bagian bawah. Untuk bumpernya, dia memiliki model splitter-splitter kayak gini ya, kayak ada splitter-splitternya kayak gini. Dan dia tidak memiliki knalpot karena ini merupakan sebuah full EV sobat setir. Gitu, keren banget ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ngebahas mengenai motor listrik ya. Yuk. Nah, membuka kap mesinnya, ternyata di depan sini tidak ada frunk sobat setir. Kenapa? Karena mobil ini merupakan sebuah all-wheel drive. Jadi penyimpanan hanya ada di bagian belakang. Lagi ya kalau misalkan emang kita bawa mobil sport kayak gini, siapa sih yang membawa barang banyak-banyak? Kan sebenarnya nggak juga gitu. Nah, ngebahas mengenai spesifikasinya, mobil ini memiliki tenaga di 544 horsepower dan torsinya itu 725 Nm yang dideliver melalui dua buah motor listrik yang berada di bagian depan dan di bagian belakang. Makanya di Cyberster ini di bagian depan itu tidak ada frunk. Jadi ini di baliknya itu adalah sebuah motor listrik sobat setir gitu. Sobat setir lebih milih mana? Motor listrik atau frunk? Kalau gue sih motor listrik. Gitu. Jadi tentunya performanya akan jadi lebih mantap lagi sobat setir gitu. Oke. Selesai ngebahas mengenai motor listriknya, gue juga mau ngebahas mengenai interiornya. Yuk kita masuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di interiornya dari Cyberster. Nah, cara nutup pintunya gimana? Pencetannya sih di situ, tapi kan kayaknya kita nggak mungkin ya rasanya ya untuk reach out ke sana. Tenang aja, karena di center console ini ada switch-nya untuk buka tutup pintu, baik pintu kanan, pintu kiri maupun roof-nya juga. Tapi roof tar belakangan kita praktekin. Cara nutup ya kita nge-flick aja nih sobat setir ke bawah. Klik. Maka dia akan menutup secara otomatis gitu. Oke. Ngebahas mengenai interiornya dari MG Cyberster. Kalau menurut gue pribadi, interiornya ini emang driver oriented banget. Karena memang ya mobil kayak gini sih emang buat driver gitu ya. Bahkan hampir seluruh layar yang ada di mobil ini itu mengarah ke driver. Layar yang di kiri, layar yang di kanan, dan layar yang di depan kita juga gitu. Nah, by design cantik banget, manis banget. Apalagi dia menggunakan warna coklat gini. Dashboardnya driver oriented, di sini ada 3 buah layar, yang di depan itu instrumen cluster menampilkan berbagai macam informasi seperti kecepatan kita, sisa baterai kita, posisi kita, gigi kita, terus juga driving mode kita. Di bagian kiri ini untuk lebih ke entertain, jadi maps, music, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth audio teleponi, semua dari layar yang ada di bagian kiri ini. Dan untuk layar yang di bagian kanan, ini fungsinya untuk settings pengaturan mobil. Sebagai contoh, di sini kita bisa ngelihat juga status charging kita
energy consumption kita bisa atur dari sini. Kemudian kita bisa ngeliat cuaca. Ini menarik banget karena ya gue ngerti sih kenapa dikasih ramalan cuaca di sini, karena mobil ini kan bisa dibuka atapnya gitu ya. Kemudian juga di sini juga ada pengaturan MG dan pengaturan lainnya gitu sobat setir. Semua dapat diatur melalui layar di sini. Jadi benar-benar semuanya itu driver oriented banget. Nah, di bagian konsol tengah ini selain ada switches buat atap dan pintu, juga ada untuk pengaturan AC. Di sini juga dia sistemnya layar nih sobat setir. Tuh, kita dapat melakukan pengaturan di sini. Tuh, canggih banget ya. Dan ini juga sudah memiliki heated and cooling seats juga sobat setir. Dan di tengah sini juga ada shortcut kayak hazard, dan ada buat kamera 360 juga bisa dari sini. Nah, kamera 360 semua dilihat dari layar yang ada di bagian kanan gitu. Keren banget. Kemudian ngebahas mengenai setirnya. Setirnya ini bahannya enak, dia kulit dan dia beneran berasa sporty banget gitu. Di bagian kanan ini terdapat pengaturan-pengaturan untuk kita mengatur si instrumen clusternya. Nah, di bagian kiri ini untuk si audionya. Nah, di bagian kiri sini terdapat tombol berlogo setir nih sobat setir. Jadi ini untuk mengaktifkan adaptive cruise control. Kemudian yang di bagian kanan ini ada tulisan Super Sport. Ini adalah untuk pengaturan modenya. Sebelum ke Super Sport, gue mau ngebahas dulu mengenai pedal shifter yang ada di bagian setirnya. Di bagian kiri ini kita untuk mengatur curves atau kinetic energy dari mobil ini. Jadi kita bisa ngatur feedback energi balik ke mobil melalui si curves-nya ini. Nah, di bagian kanan pedal shift-nya ini untuk pengaturan modenya. Jadi kita bisa ganti dari comfort, bisa ke sport, bisa ke custom. Kalau custom tentunya individual ya sobat setir. Dan kalau sport aja nggak cukup buat sobat setir, ada yang namanya super sport. Ini tinggal kita pencet, duar, maka dia akan jadi mode tersendiri. Dan yang terakhir, cara untuk pengoperasian penutupan atapnya. Gampang, gue mau nutup pintu dulu nih. Set. Kemudian gue flick yang ada di tengah sini, maka dia akan menutup. Tuh kan, gampang banget. It's all electric sobat setir, udah nggak perlu repot-repot lagi. Iya. Langsung kedap banget di dalam sini sobat setir. Gitu. Tapi rasanya kalau punya mobil ini pasti bawaannya pengen buka terus sih. Kayak gue gini. Wah, keren banget. Mantap. Wow, sobat setir lihat deh, warna merahnya ini tuh bagus banget, nggak biasa nih. Ini luar biasa warna merahnya. Dan kalau gue punya mobil seharga 1,6 miliar ini, pastinya coating aja nggak cukup buat gue. Gue akan pasangin PPF sih kalau gue. Dan PPF kepercayaan gue adalah UPPF. Dan pas banget nih, di event Gias ini UPPF lagi buka booth. Kalau gitu yuk kita mampir, kita main ke boothnya UPPF. Let's go! Nah, sobat setir, ini dia boothnya UPPF di Gias 2024. Megah banget ya, dan kerennya lagi, di sini ada display Mercedes-Benz AMG GT yang sudah dipasangkan produk dari UPPF. Nah, UPPF sendiri merupakan sebuah brand terpercaya yang sudah berpengalaman 28 tahun dalam paint protection film. Nah, sobat setir, dapat dilihat pemasangan PPF yang benar atau yang baik itu yang seperti ini nih, yang dilakukan oleh UPPF pada Mercedes AMG GT ini. Dapat terlihat di sela-sela ini, itu PPF itu dilipat ke dalam sobat setir. Nah, jika dilipat ke dalam seperti ini, maka kemungkinan akan ngeleteknya tuh jadi lebih rendah. Tuh, bagus banget ya pengerjaannya. Nah, produk PPF dari UPPF ini dapat menjaga mobil dari paparan sinar UV, baret, dan stone chip agar mobil tetap terjaga keindahannya seperti mobil baru. Nah, sobat setir, di booth UPPF ini ada beberapa alat demonstrasi nih. Seperti yang ini, contohnya ini adalah peragaan jika mobil terkena stone chip. Nah, jadi nanti dia akan kena besi-besinya seolah-olah seperti terkena stone chip gitu sobat setir. Kalau kita bergeser lagi ke sini, ini untuk peragaan self healingnya. Jadi nanti akan dibaretkan, kemudian kita tembak pakai heat gun seolah-olah seperti kena matahari atau mobil terjemur matahari gitu. Maka nanti protection filmnya akan merekat lagi, akan kenceng lagi. Nah, kalau kita geser lagi ke belakang, kalau yang ini adalah peragaan stretch dari PPF-nya. Dan yang ini sama juga, tapi nggak ditarik, melainkan ini ditusuk.
Nah, UPPF sendiri itu menggunakan teknologi dari Amerika Serikat. Dan untuk bahannya, ini menggunakan high grade TPU yang memiliki ketebalan di 8 mili atau sekitar 200 mikron. Nah, Sobat Setir, kelebihannya di link UPPF selama perhelatan Gias 2024 ini adalah yang pertama, Sobat Setir bisa mendapatkan diskon hingga 3 juta. Kemudian bisa ikutan Lucky Draw nih, Sobat Setir bisa menang tumbler Corkcicle atau e-money 500.000 atau dapat goodie bag. Dan yang terakhir, yang paling kerennya lagi adalah Sobat Setir bisa ikutan grand prize dengan hadiah sebuah Vespa LX 125 yang sudah di UPPF nih. Dan ini menggunakan UPPF yang made. Nanti kalau Sobat Setir jalan-jalan, nggak perlu worry akan kena stone chip atau warna originalnya berubah karena udah pakai UPPF. Nah, abis pasang PPF, mau masang kaca film, di sini juga ada. Karena di sini ada U-Film. U-Film itu menggunakan Core Nano Technology. Nah, Core Nano Technology sendiri merupakan sebuah proses manufaktur canggih yang menggabungkan partikel seramik berukuran nano ke dalam film. Nah, U-Film sendiri itu memiliki 4 buah produk Sobat Setir. Langsung aja sekalian kita praktekin di alat demonstrasinya. Sekarang kita nyalain nih. Ini sih berasa anget nih Sobat Setir. Nah, produk yang pertama adalah Prime Black 70. Nah, Prime Black 70 ini memiliki 20% shade. Jadi tingkat kegelapannya di 20% nih. Tuh, ini aja udah nggak berasa panasnya. Kemudian kalau kita geser, produk selanjutnya ada Prime Black 30. Ini di 40% nih kegelapannya. Tuh, ini dia nggak berasa panasnya nih. Kemudian ada, ini dia, Prime Black 10 atau Prime Black 10. Dia di 60%. Ini sih udah makin nggak ada panasnya nih. Tuh, canggih banget ya. Dan untuk tingkat kegelapan yang paling tinggi ada Prime Black 5. Ini di 80% Sobat Setir. Kalau ini sih udah nggak berasa ya panasnya. Tuh, keren banget. Di sini ada alat demonstrasi yang unik banget yang bisa membuktikan bahwa kaca film U-Film itu memiliki tolak panas yang oke banget Sobat Setir. Sekarang di sini ada kaca film milik kompetitor dengan 40% juga sama. Kita pasang di sini. Nah, di sini ada kipas yang ngedetect infrared. Jadi kalau dia kena panas, maka kipasnya akan nyala, membuktikan bahwa kaca filmnya itu kurang penolakan panasnya. Sekarang kita nyalain. Nah, di sini terlihat bahwa si kipasnya nyala nih. Berarti penolakan panas dari kompetitor A ini kurang optimal. Sekarang kita ganti dengan produk dari U-Film di 40% juga. Kita pasang di sini dan kita nyalain. Nah, kipasnya nggak nyala, membuktikan bahwa penolakan panas dari U-Film ini itu bagus Sobat Setir. Nah, kelebihan dari kaca film U-Film ini adalah yang pertama memiliki ultimate heat shield. Jadi penahanan panasnya itu baik Sobat Setir. Kemudian ada UV Guard Pro. Nah, UV Guard Pro dapat menahan sinar UV untuk kena ke kulit kita. Dan yang terakhir itu ada Optic Clear Vision. Jadi dari dalam itu tetap terang untuk melihat keluar. Nah Sobat Setir, sekian review dari MG Cyberster. Nah untuk MG Cyberster ini sendiri, dia itu warna resminya sih belum tahu nih, MG belum ngasih tahu ke para awak media Sobat Setir. Tapi yang di display di Gias 2024 ini ada 2 warna. Ada warna merah yang sangat-sangat passionate, sport, eccentric gitu. Dan warna kuning yang benar-benar menyala. Jadi kalau kita lihat dari kejauhan, ganteng banget tuh si Cyberster warna kuning ini. Dan benar-benar di stage ini, itu kita ngeliat dari ujung sana sama ujung sana sih beneran kelihatan paling menyala sendiri mereka berdua ini Sobat Setir. Nah, untuk harganya, MG Cyberster ini akan dibanderol dengan harga 1.688 juta. Ya, semua akan kembali ke Sobat Setir semua. Kalau kalian menginginkan sebuah mobil listrik yang sporty, yang cabrio, duduknya rendah, gayanya eksentrik, kenceng pula, tenaganya besar, dan bisa dibuka atapnya, merogoh kocek 1,688 miliar, rasanya bukan masalah. Gitu Sobat Setir. Kalau gue pribadi sih, menurut gue ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai kendaraan sporty di Indonesia nih. Salah satu opsinya ya mobil ini, dan juga merecall memori-memorinya MG ke zaman dahulu lagi, membuat sebuah mobil sport kecil atap terbuka yang fun to drive. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like,
komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami juga di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, sobat setir jauh. Hold, gue mau cross check. Nah, dia kan scissor door, berarti dia gunting. Gue batu, ya gue yang menang.